Pak Yusri, sebelum saya bahas soal kriminalitas secara lebih jauh, saya mau konfirmasi yang di Sawangan dulu, Pak. Itu apa informasi terkininya? Pelakunya sudah ditangkap atau gimana? Sampai dengan saat ini memang kita sudah bentuk tim ya, tim khusus untuk mengejar pelaku perampokan yang terjadi kemarin siang itu. Nah, ini terus kita masih melakukan pengejaran, beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan juga kita sudah mempelajari CCTV dari beberapa sisi CCTV yang sudah kita kumpulkan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kita berupaya. Oke, jadi belum ditangkap ya Pak ya? Belum, kita masih lakukan pengejaran Mas, untuk pelakunya Mas. Sorry Pak, kurang jelas saya mendengarnya. Sekarang sedang apa? Sudah melakukan pengejaran terhadap pelakunya oleh tim khusus yang kita bentuk. Sedang dikejar. Pak Yusri, ini kan terjadi di siang hari di jalanan yang ramai, di satu tempat lagi juga pelaku ada yang menggunakan senjata api, senjata tajam. Apa yang terjadi Pak? Mengapa mereka berani seperti itu? Sebenarnya gini, kan kami sudah sering sosialisasikan juga tuh setiap pengambilan uang dalam bentuk besar bagi masyarakat kita sudah siapkan memang. Silakan bisa disampaikan ke kami, kepolisian terdekat untuk bisa mengawal khusus. Di satu sisi memang ada beberapa jenis kejahatan yang mulai agak sedikit ada peningkatan. Tetapi secara totalitas bahwa memang crime total dibandingkan dengan tahun lalu lebih menurun, lebih rendah daripada yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Cuman memang ada beberapa yang peningkatan. Seperti yang saya sampaikan dari kemarin bahwa memang seperti begal, kemudian juga pencurian dengan pemberatan di tempat-tempat minimarket yang ada, kemudian juga sekarang ini lagi marak dengan tawuran, itu pun juga termasuk hoax sekarang ini termasuk tinggi. Nah, ini semuanya sudah kita bentuk memang tim-tim khusus, tim satgas ini sudah dibentuk di masing-masing yang kita petakan mana kriminal-kriminal yang memang agak sedikit ada peningkatan, termasuk jam-jam rawannya dan modus operandinya, Mas. Jam-jam rawan itu jam berapa Pak? Itu jam-jam rawan tergantung begal sama misalnya curat minimarket ini kan memang di atas jam 12 sampai jam 4 pagi. Ini kita lakukan kegiatan yang kita kedepankan adalah preemptif dan preventif. Preventif dalam arti kata bahwa kita harus patroli dengan patroli yang ditingkatkan, kemudian patroli dengan skala besar. Kita bersama-sama, kita gandeng teman-teman TNI yang ada. Pak Yusri, ini kalau kita lihat saya sedang memutarkan video di Sawangan. Ini pelakunya makin nekat atau gimana sih Pak? Apa yang terjadi sehingga pelaku ini dalam tanda kutip nggak ada takutnya siang hari dikejar warga juga menodongkan pistol dan lain-lain? Memang kejadian yang sering terjadi untuk pelaku-pelaku yang bobol kaca ya. Biasanya PO-nya adalah para masyarakat yang coba mengambil, diikuti dari mulai bank. Ini sudah sebelum pandemi juga sama seperti terjadi seperti ini, cuma memang sekarang ini kita lebih meningkatkan lagi lah. Untuk memang pertama kita mengharapkan kesadaran masyarakat dalam hal ini. Kesadaran setiap orang yang mau mengambil, padahal kita sudah sering sosialisasikan lah. Siapa yang mau mengambil uang di bank yang memang cukup tinggi, silakan nanti sampaikan. Karena memang juga ada petugas PAM OVID yang ada di masing-masing bank untuk minta dikawal, gratis kita siapkan pengawalan.
Jadi untuk antisipasi lah situasi seperti ini. Di satu sisi memang patroli itu mesti berjalan. Ya. Kita mengharapkan masih terus kita tingkatkan patroli itu ini. Termasuk siang-siang juga. Kita anggap begal kemarin kita sudah berhasil mengungkap. Yang mungkin kalau tahu kemarin ada penjamretan ibu yang sempat meninggal dunia. Tersangka sudah kita tangkap yang di Jakarta Barat. Pak Yusri, Bapak sempat bilang kejahatan yang terjadi saat ini bergeser dari sebelumnya banyak di perumahan menjadi di jalanan dan di minimarket. Itu maksudnya apa, Pak? Sekarang ini pencurian kan namanya curat, Mas. Pencurian sekarang di kediaman ini sudah termasuk sepi sekali ya, karena sekarang kan masyarakat banyak di rumah. Ya, yang ada yang dia kejar sekarang adalah tempat-tempat kayak minimarket. Minimarket ini kan jam kayak Alfamart, Indomart ini kan jam 10 malam sudah tutup. Nah itu yang dijadikan sasaran oleh mereka. Sehingga kita membentuk satgas khusus untuk curat ini. Jam-jam rawan kita petakan. Jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tempat-tempat yang rawan. Terus kita berkoordinasi juga dengan teman-teman asosiasi minimarket untuk menyiapkan satuan pengamanan di tempatnya. Karena selama ini yang kita temukan tidak ada satuan pengamanan. Nah, sekarang kita mengharapkan ada. Kemudian kita juga bersama-sama masyarakat berpartisipasi dengan masyarakat. Mari kita sama-sama jaga siskamling kita harus tingkatkan lagi. Sistem keamanan lingkungan. Situasi pandemi COVID-19 ini kita harus bersama-sama. 3 pilar sudah kami siapkan. Ada Babinsa, atau Kapolsek, atau Babinsa atau dan Ramil, kemudian Kapolsek dan Babin Kamtipmasnya, kemudian teman-teman dari satuan pengamanan di masing-masing wilayah ini kita tingkatkan. Ayo kita mulai lagi sistem lingkungan di suasana pandemi COVID-19 ini. Pak Yusri, kalau dari catatan kepolisian, aksi kejahatan yang terjadi belakangan terakhir ini kebanyakan menyasar apa saja, Pak? Tadi sudah saya sampaikan, Mas. Yang pertama minimarket. Ya, makanya minimarket itu agak meningkat. Itu yang paling banyak ya, Pak ya? Selama April ini 17 perampokan yang ada di minimarket, 14, tapi satu sisi pengungkapan juga kami tinggi sekali Polda Metro. 17 kasus, 14 yang kami ungkap. Dengan 20 tersangka yang sudah kita amankan. 2 kita lakukan tindakan tegas dan terukur karena coba melawan petugas pada saat itu. Kemudian begal-begal semua hampir. Ada 2 perampokan emas di Jakarta Barat pun sama. Kita ungkap semuanya. Ya. Upaya untuk terus yang agak meningkat juga ini tawuran pun sama semua. Kita coba mempelajari modus operandi daripada tawuran yang ada di beberapa tempat termasuk Jakarta Selatan, Depok maupun juga di Jakarta Timur. Mereka sekarang sistemnya dengan menantang melalui media sosial. Ini pun sudah kita susuri, kita patroli dan kita upayakan sebelum terjadi kita sudah tangkap para pelaku-pelaku yang rata-rata adalah anak-anak kecil di bawah umur pelaku tawuran ini. Pak Yusri, kalau tadi Anda bilang membuat sebuah mapping pemetaan, Pak, saya ingin lebih jelas lagi. Jadi seberapa besar pengaruh pandemi ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi? Saya sudah katakan, Mas, pandemi COVID-19 Januari sampai dengan April dibandingkan, kalau kita berbanding dengan tahun kemarin. Nah, saya ingin minta data ini, Pak. Tadi saya tahu Anda sudah bilang. Ya, tahun kemarin kita bandingkan, itu menurun tren totalnya, lebih tinggi tahun kemarin. Nanti kalau mau datanya ke kantor, nanti saya siapkan di kantor datanya. Ya. Lebih tinggi daripada. Lebih tinggi dari kemarin. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin lebih tinggi dari sekarang ya? Iya, pandemi. Kan saya sudah bilang. Ya. Bahwa crime total itu secara totalitas semua kriminal yang ada selama masa pandemi dibandingkan dengan 2019 Januari, Februari, Maret, April itu lebih tinggi tahun kemarin, lebih rendah sekarang, menurun. Tetapi ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang memang di masa pandemi ini ada peningkatan sedikit. Contoh, hate speech yang terjadi, ya. Ujaran kebencian, berita bohong ini lebih tinggi sekarang selama pandemi ini daripada dengan Januari, Februari, Maret, April di tahun yang lalu 2019. Kemudian narkoba, kemudian juga ada penipuan juga lebih tinggi sekarang, ya penipuan. Kemudian juga curat tapi bergeser tempatnya. Pencurian pemberatan itu kan macam-macam, Mas. Ada di dalam rumah, ada juga boleh di pekarangan di minimarket, bentuknya sama curat atau curas. Tetapi areanya yang berbeda, larinya ke minimarket, tempat-tempat kosong. Ya. Pak Yusri, terakhir apa yang bisa warga lakukan? Paling tidak lebih waspada, lebih supaya angka kejahatan ini bisa ikut sama-sama diturunkan. Apa yang bisa warga lakukan?
Terima kasih. Jadi situasi sekarang inilah sesuatu pandemi COVID-19, kita kan mengharapkan, pemerintah juga mengharapkan bahwa physical distancing kita harapkan di rumah saja, itu paling utama. Toh kalau memang harus keluar dengan kepentingan-kepentingan atau kerja yang dikecualikan sesuai PSBB yang ada, ya mungkin pertama protek pribadi lah, jaga untuk safety pribadi. Kemudian kedua, tolong seperti yang terjadi di Depok ini, saya sudah sampaikan tadi, kalau memang mau ambil uang dalam bentuk besar, koordinasi dengan kepolisian, kami siap mengawal. Upayakan masyarakat, kami mengharapkan juga tidak usah memakai barang-barang yang memang bisa memancing para pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana. Niat plus kesempatan. Niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, tapi kesempatannya tidak ada, kan tidak akan terjadi pidana itu. Itu yang paling utama. Yang terakhir, kami polisi tetap akan, Satgas ini masih bergerak terus. Ya, ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat tenang semuanya, karena memang sudah merupakan tugas pokok kepolisian untuk pengayom perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dan tadi memperketat di titik rawan kriminalitas ya Pak ya? Betul, itu sudah kita ini mapping semuanya.